Awal mula pemicu Ruben Onsu gugat cerai Sarwenda akhirnya terkuak. Bongkar peristiwa 8 bulan lalu. Ya, awal mula Ruben Onsu terpicu untuk menggugat cerai sang istri Sarwenda akhirnya terungkap. Ternyata ada pertengkaran ayah dan ibu asuh Bertrand Peto itu sejak 8 bulan lalu. Kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang pun menjelaskan soal pertengkaran yang terjadi antara kliennya dengan Sarwenda. Diketahui proses perceraian keduanya juga masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Retaknya hubungan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda rupanya dipicu dengan adanya pertengkaran. Minola Sebayang mengatakan pertengkaran itu sudah terjadi sejak 8 bulan yang lalu. Kalau keributan dalam suatu rumah tangga itu kan hal yang biasa, tapi yang pasti ini semakin meruncing kan 8 bulan terakhir ini, ujar Minola Sebayang. Retaknya hubungan Ruben dan Sarwenda, Minola pun menyebut diawali keduanya yang memutuskan untuk pisah rumah. Diawali dari mereka sudah pisah rumah gitu katanya. Minola sendiri pun mewajarkan adanya permasalahan di dalam rumah tangga seseorang. Namun terjadinya cekcok hingga Ruben Onsu memutuskan untuk bercerai, yakni baru terjadi pada beberapa bulan terakhir. Kita kan nggak bisa ukur bertengkarnya berapa lama, karena keributan beda pendapat dalam suatu hubungan itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau dianggap sebagai sesuatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut ke suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru 8 bulan yang terakhir, jelas Minola. Di sisi lain, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsyu, menuturkan bahwa rumah tangga kliennya sudah tak bisa diselamatkan. Chris Samsyu menegaskan tidak ada kemungkinan damai antara Ruben dan Sarwenda. Terkait hubungan RO dan Sarwenda sudah tidak ada kemungkinan berdamai. 100% tidak ada perdamaian, kata Chris. Melihat situasi saat ini, Chris menilai hubungan Ruben dan Sarwenda memang sudah tak bisa didamaikan. Kesepakatan bahwa bercerai tidak ada, tetapi melihat situasinya kemungkinan sudah tidak bisa lagi didamaikan, ujarnya lebih lanjut. Chris menambahkan, pada awalnya pihaknya optimis Sarwenda bisa berdamai dengan Ruben. Namun kini Chris memastikan rumah tangga Sarwenda dan Ruben sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Mekanisme perdamaian yang kemarin-kemarin kami rasa masih memungkinkan, hari ini kami pasti terkait perdamaian memang sudah tidak ada kemungkinan. Jadi 100% akan pisah, pungkas dia. Kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang membantah soal adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga antara kliennya dengan Sarwenda. Diketahui alasan Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda hingga saat ini masih menjadi pertanyaan publik. Meski terjadi pertengkaran, Minola Sebayang menegaskan tak ada KDRT di dalam rumah tangga Ruben. Disebutnya jika ada kekerasan pastinya salah satu pihak sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Gak ada kekerasan karena kalau ada kekerasan pasti udah lapor polisi, ungkap Minola. Menurut Minola, pertengkaran itu dipicu lantaran adanya perbedaan pendapat antara Ruben dengan Sarwenda. Seperti dalam hal pola asuh anak. Beda pola asuh bisa jadi, beda selera makanan juga bisa jadi. Apapun kan bisa terjadi. Namanya suami istri kan, ujarnya. Ia juga beranggapan alasan Ruben untuk berpisah yakni berdasarkan dengan kondisi yang dialami oleh keduanya. Tapi apakah itu akan menjadi sesuatu yang jadi masalah besar? Ini kan tergantung bagaimana momentum atau kejadian yang dialami oleh kedua pasangan suami istri ini, terangnya. Sementara untuk rencana ke depan, Minola menuturkan pihaknya masih belum mengetahui. Untuk saat ini pihaknya masih fokus dengan proses perceraian hingga putusan. Belum berbicara ke depan, karena kita masih fokus dengan persidangan, tuturnya. Minola menambahkan keputusan Ruben dan Sarwenda untuk bercerai lantaran sudah tidak ada kecocokan lagi. Nggak ada kesepakatan pembicaraan-pembicaraan, artinya mereka sudah merasa saling tidak cocok. Dan kemudian ada gugatan, jelasnya. Sebelumnya Minola sempat mengungkapkan bahwa Ruben hingga saat ini masih kekeh untuk bercerai dengan Sarwenda.
masih konsisten bercerai, ujar Minola. Namun Minola tak tahu persis soal pertimbangan Ruben yang tetap ingin berpisah dengan Sarwenda. Diakui Minola, sang presenter juga tak pernah membicarakan hal tersebut ke dirinya. Apa yang menjadi pertimbangannya itu kan subjektif, yang tidak pernah juga disampaikan ke saya karena itu sangat privat, terangnya. Sedangkan Minola selama ini hanya menangani permasalahan hukum dari Ruben. Saya hanya bicara hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukumnya saja, kata dia. Apakah dia masih ingin terus apa tidak selama proses ini berjalan, dan dia tetap sampai hari ini konsisten agar proses ini tetap dijalankan sampai akhir, sambungnya. Sementara Ruben sendiri rupanya juga ingin cepat-cepat berpisah dengan Sarwenda. Hal itu lantaran dikatakan Minola masalah perceraian tersebut telah mengganggu pikiran dari Ruben. Gak ada pesan-pesan yang penting, intinya kalau bisa cepat prosesnya. Ya cepat bang, biar nggak jadi pikiran terus, papar Minola. Setelah putusan nanti, Ruben pun bakal memberikan penjelasan terkait rumah tangganya dengan Sarwenda. Dia juga bisa segera untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman media yang sampai hal ini kan belum dapat penjelasan substansi masalah kenapa ini kenapa. Jadi dengan cepat selesai persoalan ini, dia bisa memberikan penjelasan, ujar Minola. Tentu kita masih menunggu apa yang akan nantinya disampaikan oleh Ruben Onsu tentang pemicu sebenarnya kenapa ia masih kekeh untuk bercerai dengan Sarwenda. Begitupun dari pihak Sarwenda tidak menghadiri gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu karena dirinya tentunya juga kekeh untuk bercerai. Di sini setelah kita mempelajari dari kedua belah pihak, baik pengacara maupun pengacara Ruben Onsu maupun pengacara Sarwenda menegaskan bahwa 100% untuk mereka kembali bisa rujuk akur itu sulit, sulit karena proses perdamaian selama ini sama-sama tidak ada yang menggubris, baik dari pihak Sarwenda sendiri yang kekeh dan begitupun dengan Ruben Onsu. Ya, apalagi Sarwenda tidak hadir, jelasnya dia langsung mengiyakan apa yang digugat oleh Ruben Onsu. Tidak ada sanggahan, berarti artinya Sarwenda membenarkan apa yang digugat oleh Ruben karena tentunya dia sudah mempelajari isi dari gugatan yang disampaikan oleh penggugat yakni Ruben Onsu, dan sampai saat ini Sarwenda sendiri tidak merasa keberatan. Artinya dengan ini tidak ada hal lain yang bisa mempersatukan mereka kecuali mukjizat dan doa. Siapa tahu dari pihak Sarwenda sendiri melemah, artinya dia berpikir untuk putra-putrinya, melemah kekerasan dalam hatinya sama-sama ya. Begitupun Ruben Onsu, itu kita doakan saja tentunya. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.